Ketidakstabilan politik merupakan kelas risiko ekonomi ketika arah kebijakan pemerintah di masa depan tidak pasti, sehingga meningkatkan premi risiko dan menyebabkan bisnis serta individu menunda pengeluaran dan investasi hingga ketidakpastian ini teratasi. Ketidakstabilan politik cenderung memperpendek cakrawala pembuat kebijakan yang mengarah pada kebijakan ekonomi makro yang suboptimal. Ini juga dapat menyebabkan pergantian kebijakan yang lebih sering, menciptakan volatilitas, dan dengan demikian berdampak negatif pada kinerja ekonomi makro. Ketika suatu negara mengalami ketidakstabilan politik, investor cenderung enggan untuk berinvestasi karena risiko yang tidak pasti. Stabilitas politik memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Perbandingan politik pengaruh ketidakstabilan politik terhadap ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dan Joko Widodo menggunakan pendekatan tradisional yang mencakup pendekatan filosofis, historis, institusional, dan hukum. Parameter yang menjadi poin dalam perbandingan politik ini adalah penyebab kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dampak bagi masyarakat. Pada pertengahan tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab untuk peralihan masa Soekarno ke masa Soeharto. Kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia saat itu disebabkan oleh pertama, pemutusan hubungan dengan negara-negara barat karena mereka mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan. Kedua, inflasi kronis, ekstensifikasi cetak uang. Soekarno melakukan cetak uang massal untuk membiayai proyek-proyek besar seperti mercusuar dan propaganda anti Malaysia, sehingga meledakkan peredaran uang dan inflasi. Ketiga, defisit luar negeri besar. Utang luar negeri Indonesia mencapai 530 juta US dollar pada tahun 1965, sementara impornya mencapai 560 juta US dollar, dengan pendapatan ekspor hanya 450 juta US dollar. Keempat, hiperinflasi. Inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan harga beras naik sebesar 900% per tahun. Hal ini menyebabkan kurs rupiah turun drastis dan membuat barang-barang ekspor tidak kompetitif di pasar internasional. Kelima, krisis likuiditas. Krisis likuiditas akibat inflasi mengeluarkan jumlah uang beredar dari 34 miliar menjadi 21 miliar dalam beberapa bulan, sehingga pemerintah harus membiayai defisit melalui pinjaman luar negeri. Namun, setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan tahun 1960-an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode. Setiap periode dikenal dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Pertama, pemulihan ekonomi dari 1966 sampai 1973. Kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat tahun 1974 sampai 1982. Ketiga, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi tahun 1983 sampai 1996. Langkah pertama yang dilakukan pemerintahan Orde Baru Soeharto dalam pembangunan ekonomi adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan IMF, PBB, dan Bank Dunia di akhir tahun 1960-an. Kedua, sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan bebas kontrol pasar, diikuti dengan implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua, undang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. Sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 5% dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara signifikan dari 2 oil boom yang terjadi di tahun 1970-an. Namun kemudian terjadi kerusuhan besar saat kunjungan Perdana Menteri Jepang di tahun 1974 karena anggapan bahwa ada terlalu banyak proyek-proyek investasi asing di negara ini. Masyarakat Indonesia merasa frustasi karena orang-orang pribumi tampaknya diabaikan dari menikmati buah-buah perekonomian Indonesia. Pemerintah merasa terguncang karena kerusuhan yang dikenal dengan peristiwa Mahari dan memperkenalkan aturan-aturan yang lebih ketat mengenai investasi asing dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan penduduk pribumi. Pada awal 1980-an harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di tahun 1985 menambah utang luar negeri Indonesia. Pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Nilai rupiah didevaluasi di tahun 1983 untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang bertumbuh. Undang-undang pajak yang baru diterapkan untuk menambah pendapatan dari pajak non-minyak dan tindakan-tindakan deregulasi perbankan dilakukan. Perubahan kebijakan-kebijakan ini yang dikombinasi dengan paket deregulasi di tahun 1990-an juga mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Investasi asing yang berorientasi pada ekspor disambut secara khusus. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pemerintahan Orde Baru melalui pembangunan ekonomi adalah pemerataan pelayanan publik di Indonesia, swasembada pangan yang berlimpah, kesejahteraan masyarakat yang semakin terjamin, serta masyarakat tinggal landas yang artinya masyarakat siap untuk menjadi masyarakat industri. Pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terus dipacu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang terus mencatatkan pertumbuhan secara berkelanjutan juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah berkecimpung selama 10 tahun terus berupaya untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengaruh ketidakstabilan politik terhadap ekonomi juga menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi era Jokowi tidak begitu signifikan. Pertama, gagalnya capaian Jokowi dalam target pertumbuhan ekonomi. Janji Jokowi tentang pertumbuhan ekonomi 7% tidak pernah tercapai. Bahkan
bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi, perubahan struktural ekonomi yang kurang inklusif di mana bantuan sosial hanya mempertahankan daya beli tanpa mendorong lonjakan kelas ekonomi. Ketiga, utang pemerintah yang melonjak. Utang pemerintah meningkat drastis dari 3.000 triliun pada tahun 2015 menjadi 8 triliun di tahun 2024. Keempat, deindustrialisasi yang prematur. Hal ini tercermin dari kinerja industri pengolahan yang kian merosot. Hal ini membuat motor utama penggerak ekonomi Indonesia rapuh dan rentan PHK. Kelima, regulasi yang tidak efektif. Regulasi yang tidak efisien dan kualitas institusi pemerintahan yang diabaikan dengan rusaknya demokrasi penegakan hukum turut menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, proyek pembangunan yang menghabiskan anggaran. Proyek-proyek infrastruktur seperti kereta cepat dan biaya pembangunan yang membengkak menimbulkan inefisiensi biaya yang mengganggu alokasi anggaran untuk prioritas lain. Dan yang terakhir adalah stabilitas ekonomi dan respon terhadap krisis pandemi. Selama pandemi COVID-19, pemerintahan Jokowi memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 27 triliun bantuan makanan dan 75 triliun untuk bantuan keuangan keluarga miskin. Presiden Joko Widodo telah implementasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi ketidakpastian politik terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, reformasi subsidi BBM yang bertujuan untuk menghemat anggaran pemerintah dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Kedua, realokasi anggaran infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga, ekspansi belanja sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan perlindungan kelas menengah bawah. Keempat, pembangunan infrastruktur yang strategis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, promosi investasi dan stimulasi demografi. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan dan keunggulan sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan daya saing global. Terakhir, manajemen risiko global. Responsif terhadap krisis dunia seperti COVID-19, pemerintahan Jokowi siap mengoptimalkan pemanfaatan APBN untuk meredam dampak negatif dari krisis dunia. Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di era Jokowi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan ekspor, dan pembukaan lapangan kerja. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah efisiensi investasi yang tidak efektif dalam menyerap tenaga kerja, proporsi pekerja informal yang hanya sekitar 60%, badai PHK terjadi saat pandemi bahkan sampai 2024 ini. Runtuhan kelas menengah yang dominan pekerja informal diyakini sebagai penyebab utama. Berdasarkan filosofis, pengaruh ketidakstabilan politik terhadap ekonomi era Jokowi dan Soeharto tampaknya saling berlawanan. Era Soeharto menawarkan stabilitas politik yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tetapi dengan biaya demokrasi dan korupsi yang tinggi. Di sisi lain, era Jokowi mencoba meningkatkan demokrasi tetapi menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan menghindari korupsi. Secara historis, era Soeharto menampilkan stabilitas politik yang memungkinkan integrasi internasional dan deregulasi ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, era Jokowi menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang inklusif tanpa menghilangkan demokrasi, tetapi menghadapi gejolak politis yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi. Secara hukum, era Soeharto menawarkan stabilitas politik yang memungkinkan implementasi kebijakan ekonomi yang konsisten. Di sisi lain, era Jokowi menghadapi tantangan dalam menjaga integritas hukum dan meningkatkan transparansi kebijakan ekonomi yang meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi. Secara institusional, era Soeharto dipengaruhi oleh otoritarianisme yang kuat dan kontrol ekonomi yang sentralis, yang kadang-kadang berimplikasi pada inflasi tinggi dan praktik korupsi. Sementara itu, era Jokowi lebih terbuka dan demokratis dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi menghadapi tantangan utang negara yang semakin meningkat dan kekurangan implementasi.